Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di Amora Podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat istimewa, yaitu pengalaman saat ibadah haji dan umroh. Bersama saya Eza dan tamu spesial kita hari ini, Ibu Yeti dari Amora. Selamat datang Ibu Yeti. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi sebelumnya apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Eza gimana? Ah, baik Bu. Alhamdulillah. Eh, Ngomong-ngomong, tahun lalu Ibu baru pulang umroh ya Bu? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Saya mau tahu dong Bu, saya kan belum pernah nih ke sana. Tapi saya sering banget dengar. Terus lihat juga di sosmed, pengalaman orang-orang selama umroh. Katanya ada yang bisa lihat Ka'bah, dan ada juga yang mengira ditolong malaikat. Itu benar gak sih Bu? Maksudnya ada yang nggak bisa lihat Ka'bah. Karena Ah, kalau lihat Ka'bah kan semua juga lihat dong. iya, jadi kayak nggak bisa lihat Ka'bah Iya, gitu dia. memang ada beberapa cerita tentang itu, tapi saya nggak ngalami sendiri lihat Hmm, orang yang merasa dirinya nggak bisa lihat Ka'bah. Tapi yang sebelum dari, misalnya saya kan jadwalnya malam gitu ya. hmm. Nah, yang sore atau siang itu ada katanya yang ketika kita turun dari lift, dari apa eskalator gitu atau tangga, kan langsung kelihatan tuh Ka'bah di tengah-tengah ya. Lalu kita membaca doa biasa melihat Ka'bah. Tapi ada orang yang dia masih mencari Ka'bahnya di mana, Ka'bahnya di mana, padahal udah jelas di depan matanya dia. Tapi walau alam, apakah itu karena satu dan lain hal ya kita nggak tahu. Kalau untuk pengalaman Bu, bisa diceritain dikit nggak sih gimana perasaan Ibu pas pertama kali ngelihat Ka'bah gitu? Iya, Masya Allah ya, karena kan selama ini kebetulan saya, Alhamdulillah, sudah mendapat undangan itu di tahun, wah Eja belum lahir kayaknya, tahun 86 pertama kali saya melihat Ka'bah. Subhanallah, benar-benar yang kita ngerasa seperti, ya Allah ini rumahnya gitu ya, yang selama ini kita hanya sholat menghadap ke arah sana, tapi kita nggak lihat kan wujudnya gitu ya. Siap. Nah, ketika itu kita sampai di sana dan melihat wujudnya itu, Masya Allah banget gitu. Jadi, eh, betul-betul seperti apa ya, kalau kita sedang ibadah di sana, ini perasaan saya gitu ya, ketika tawaf, ketika kita sholat, kayak kita berhadapan langsung sama Allah, berdialog gitu. Oh, emang ada pengalaman spiritualnya tersendiri ya Bu ya? Eh, Berarti itu momen yang berkesan bagi Ibu berarti ya? Setiap kali umroh dan haji Eh, itu adalah yang hal yang kita tunggu-tunggu, karena begitu selesai umroh atau haji itu tuh rasanya udah rindu banget pengen balik lagi gitu. hmm, Nah itu mungkin makanya kenapa orang sering berkali-kali ke sana, selain tentu saja ini karena keimanan kita, juga ada perasaan yang kalau kita mau mau pulang gitu ya, kayak pisah sama kekasih itu kayak apa sih? kangen gitu ya? Pengen balik lagi gitu. Oh iya. Terus ada nggak mau kalau di Madinah itu kan ikonik banget nih Bu sama payung yang Ayo. besar tuh yang nutup pas panas. Nah, kalau buat lihat payung itu terbuka dan tertutup kan ada jam-jam tertentu. Ibu pernah nggak lihat langsung keindahannya pas dia ngebuka atau ngetutup? Iya, kan biasanya kita lakukan qiyamul ya di Masjid Nabawi. Kemudian kita misalnya tunggu sampai azan subuh dan kemudian subuh, kemudian kita tunggu syuruk gitu ya. Nah, Nah, ketika itu matahari mulai kelihatan sekitar jam 6 lah yang waktu di sana, itu payung mulai terbuka. berarti terbukanya pagi dia ya. Iya pagi, karena kan kalau enggak tuh panas banget gitu. Hmm. Kan di halamannya juga banyak yang sholat. Kalau nggak kebagian di dalam, semua di halaman. Jadi di halaman itu dipasang juga Kok karpet-karpet. di bawah payung-payungnya berarti di Iya, dalamnya ya? iya. Terus selain payung juga kan di dalam masjid itu atapnya bisa bergeser kan. Hmm. Nah itu juga sama. Jadi kita juga kadang-kadang habis sholat tuh nungguin kapan itu bergeser. Karena kan Oh iya, habis di sholat dalamnya ya. gitu. Oh iya, Bu. Kan saat kita jalanin umroh nih, pada saat di Mekah atau Madinah, pasti kan kita merasa sangat deket banget tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita juga bisa cepat sampai gitu ke Allah. Nah, kalau untuk Ibu, ada nggak momen yang Ibu merasa Allah tuh deket banget sama Ibu? Iya, biasanya saya karena sangat bersyukur ya kita bisa ke rumahnya Allah gitu ya. Jadi setiap momen, setiap fase dari ritual umroh atau di luar itu selama kita di sana, itu tuh benar-benar kayak kayak kita eh,
ketemu bapak kita gitu ya, terus kita ada keinginan kan kita nggak langsung bicara. Iya. Nah saat itu tuh seperti yang saya selalu membayangkan kalau kita lagi sholat di sana gitu ya, eh, Allah itu betul-betul hadir di sana dan melihat kita dengan penuh kasih sayang. Itu yang saya rasakan. Jadi eh, pada saat itulah, di kesempatan itulah saya selalu meminta apapun yang kita mau gitu ya, karena memang Allah itu kan tempat meminta gitu Iya. ya. Jadi kita berdoa sebanyak mungkin memuji kebesaran Allah, kemudian kita utarakan apa aja sih yang kita inginkan, yang kita minta gitu. Makanya kalau belum belum umroh kan, Iya, belum. munajat terus sama Allah, Iya. mudah-mudahan mendapat undangan dari Allah. Amin. Ketika kita umroh, munajat lagi, mudah-mudahan kita diundang untuk berhaji. Amin. Oh iya Bu, banyak juga nih pertanyaan yang ada di sini dari teman-teman kita di sosmed tentunya ya, tentang banyak oknum penipuan yang ada di Mekah atau Madinah. Itu beneran nggak Bu? Ibu pernah ngalamin juga nggak? Yang dimaksud penipuan apa ya? Mungkin lagi ada di Mekah atau Madinah ada penipuan, ada yang misalnya nawarin jasa ini itulah, Oh, nawarin jasa nyium batu hajar aswad gitu. oh, ya itu sih kembali lagi kepada kita sebetulnya ya. Hmm. Kan ada aja orang yang berupaya untuk memberikan jasanya, tapi kadang kan kita lupa saking pengennya gitu, lupa menanyakan dulu berapa tarifnya atau berapa ujrohnya kalau kalau biayanya gitu ya. Kalau kita minta tolong mereka untuk membantu kita, apakah ngedorongin kursi roda kan suka ada tuh. Iya. Nah itu biasanya mereka tuh banyak yang nawar-nawarin gitu. Tapi ada juga kadang ya, namanya juga manusia ya. Ada yang tidak menyebutkan dulu berapa tarifnya, tiba-tiba begitu selesai minta dengan harga yang lumayan tinggi. Nah kan itu kembali lagi kita introspeksi aja memang salahnya kita gitu kan, gak nanya dulu gitu. Tapi alhamdulillah so far sih saya belum pernah mengalami, dan jangan pernah deh gitu ya. Tapi yang sering malah yang kesasar. Sasar gimana tuh? Jadi gini, misalnya kita habis ibadah nih, pulang ke hotel, jalan dulu. Nah karena saking asiknya mungkin, jadi pas mau balik lagi nggak tahu arah. Nah jadi hal seperti itu tuh ada aja yang terjadi. Jadi Oh, nggak tahu jalan pulang ke jadi ke hotel. hotelnya aja lupa ya. Oh iya. Terus masalah kondisi fisik dan mental itu, umroh itu kan berjalan selama 9 hari ya Bu. Ya, Dan dalam waktu 9 hari itu full ibadah atau ada tambahan waktu bebas. oke. Jadi biasanya nih kalau umroh kita dikasih umroh wajibnya satu kali, kemudian ada umroh yang berikutnya satu kali. Tapi di setelah itu kita juga punya waktu-waktu yang cukup untuk kita nanti diajak city tour. Jadi kita tahu yang namanya makam Ma'la itu, makam Baki, kemudian kadang juga kita dibawa ke masjid-masjid yang lain. Kemudian kalau umroh juga kita dibawa ke Mina, melihat bagaimana haji itu di sana, kemudian wukuf itu seperti apa gitu ya, dibawa ke Jabal Rahmah dan sebagainya. Jadi di samping ibadah umrohnya ada waktu-waktu yang kita gunakan untuk mempelajari atau mengenal lagi lebih jauh tentang Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah. Oh, lumayan panjang juga ya Bu. Berarti Iya, emang kita dibawa kemana-mana ya, diajak jalan-jalan iya, makanya kemana-mana ya. kalau umroh dan haji itu betul-betul melibatkan kekuatan yang harus disiapkan minimum 5. Apa tuh 5 tuh? Pertama adalah kolbiah, Kolbia. kolbu kita gitu ya. Jadi Heeh. kita harus memantapkan hati, eh, mental kita harus siapkan karena yang namanya ibadah semuanya harus lillahi ta'ala, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah gitu ya. Jadi jangan sampai menggerutu lah atau apa gitu karena hati kita nggak siap. Kemudian yang kedua adalah ruhiyah, jiwa kita gitu. Itu juga kita harus siapkan betul-betul. Sesuatu yang kita lakukan lahir dan batin gitu ya, ada jiwa raganya hadir di situ, itu kan jauh lebih fokus, jauh lebih apa namanya, kafah lah kita lakukan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah badaniah. Badaniah itu jasad kita, fisik kita Fisik. juga harus kuat, yang namanya tawaf, kemudian sa'i, kemudian perjalanan dari masjid ke hotel dan sebagainya. Pokoknya semuanya memerlukan kekuatan Fisik. fisik kita gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah maliyah. Maliyah itu adalah finansial. Hmm.
kan nggak mungkin ya pergi for free kecuali kita memang mendapatkan ya apa Tiket lah. namanya Nah, misalnya kita mendapatkan kebesaran yang ya eh, Allah kan kadang-kadang kalau kita diundang eh, oleh Allah gitu kadang kita juga nggak tahu dari mana kita bisa bayarnya gitu ya hmm, tapi tiba-tiba kita terundang aja untuk pergi umroh atau iya, haji ada orang-orang yang mendapat seperti itu ya tapi kebanyakan kita harus menabung dulu gitu ya hmm, menyiapkan dulu secara finansial atau maliyah karena semua ada biayanya kan iya. gitu ya kemudian yang terakhir adalah kita juga harus bisa menempatkan diri karena bagaimanapun ketika kita melakukan umroh atau haji kita akan bertemu dengan orang-orang yang banyak dari berbagai negara gitu ya Iya, jadi ya siap-siap aja kita untuk bagaimana kita mingle di antara mereka saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia. itu emang harus ada skill interaksi sama yang lain juga ya Bu ya. Terus, nah ngomong-ngomong soal interaksi nih, Ibu kalau kita ikut travel gitu kan kadang kita sendirian. Nah, digabung dengan jamaah lain, kalau Ibu pernah sendiri gak Bu? Sendiri pernah, maksudnya sendiri dari keluarga cuma sendiri gitu ya, Iya, karena kan nggak mungkin sendiri. hmm, Pernah, tentu saja karena itu kita kan harus mempunyai jiwa yang bersosial demikian rupa. Kita harus pandai berinteraksi dengan orang lain dan yang kalau kita memang punya jiwa sosial yang suka tolong menolong ya tentunya semuanya menjadi sahabat kita kan gitu. iya. Semua akan dipermudah. Terus ada tips-tipsnya gak sih Bu? Interaksi sama jamaah lainnya, misal baru kenal. Nah, itu cara interaksinya gimana? Ya intinya sih sama dengan kita punya teman baru, Hmm, sahabat baru kan tadinya kita ngobrol berkenalan biasa saja, tapi kemudian kalau kita sama-sama saling menitipkan diri ya, karena kalau pergi sendiri tuh kan kita butuh teman ya. iya. Jadi biasanya teman sekamar itu kalau kita beli paketnya, kalau paket umroh ya, Hmm. kan ada yang sekamar berempat, sekamar bertiga, atau sekamar berdua. Nah kalau kita sekamar berempat dan kita berangkat sendiri, maka ya mau nggak mau kita harus mau membuka diri pada teman sekamar kita gitu. Iya, berarti harus interaksi banget ya Bu Iya. ya. Terus kita beralih topik ke kembali ke tanah air ya. Nah, Tapi saya mau nambahin gini. apa tuh? Kadang-kadang kan orang merasa di, aduh saya belum siap untuk pergi umroh gitu ya. Ah, Karena kalau menurut saya ibadah umroh atau haji itu betul-betul atas undangan Allah. Eh, Kadang kita sudah uang cukup, misalnya ya kita punya punya cukup lah ya ya gitu dana finansial udah secara tercukupi finansial lah. harus cukup, secara fisik kita sehat, secara kesempatan juga kan kita ada gitu ya. Hmm. Tapi ada aja orang yang belum tergerak untuk berangkat umroh Hmm. atau haji. Nah menurut saya itu memang belum ada undangannya gitu. Karena kalau udah diundang, Eza misalnya bilang, Bu saya sih belum punya eh, apa tabungannya untuk pergi umroh, bisa saja Allah itu kun fayakun Eza berangkat dengan cara apapun gitu ya. Nah jadi itu tuh betul-betul kita harus bermunajat aja gitu bagaimana caranya kita bisa menunaikan ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti emang kunci utamanya dari hati dulu ya Bu ya. Iya, dan jangan takut kalau nggak bisa bahasa Arab. Ada pelatihan itu. Walaupun bahasa Arab itu kalau kita kuasai jauh lebih baik kan ya, Hmm. karena kita ketika berdoa, kita sholat, kita ngerti artinya apa. Ya. Tapi kalau kita masih belajar nih, jangan khawatir karena di sana terutama pada para pedagangnya itu udah pada bisa bahasa Indonesia kan? Oh, udah bisa. Iya, jadi kalau kita pulang dari masjid ya mau ke hotel itu mereka udah yang eh, apa namanya menawarkan dagangannya dengan nilai rupiah misalnya 50.000, 100.000 gitu. Jadi mereka sendiri tuh banyak yang belajar bahasa Indonesia Ya karena berarti itu buat narik ke pelanggan juga yang dari Indonesia. banyak dari Indonesia kan Iya. berangkat haji atau Ya. Terus lanjut Bu. Setelah menyelesaikan ibadah haji atau umroh dan kembali ke tanah air, ada nggak sih perubahan dalam kehidupan Ibu sehari-hari? harus ada. Karena Harus gini, ada. harus ada kan setiap hari kita kan belajar ya. Iya. Artinya bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan baik dari segi pengetahuan, keimanan, akhlak dan sebagainya itu tugas kita deh untuk terus memperbaiki diri. Hmm. Nah, kesempatan kalau kita pergi umroh gitu ya. Di sana kan kita berdoa sebanyak-banyaknya yang kita mau bisa Allah kabulkan gitu ya. Nah, tentu saja yang utama adalah ketika kita berangkat umroh atau haji, yang kita harapkan atau yang kita doakan adalah mudah-mudahan kita menjadi
ibadah ini menjadi ibadah yang mabrur atau mabruroh. Karena cirinya orang itu mabrur atau mabruroh, kata orang-orang ya, bahwa sekembali dari ibadah, maka ada perubahan baik pada diri kita. Kalau yang selama ini misalnya sholatnya belang-belang gitu ya, bukan bukan berwarna-warni tapi kadang sholat kadang enggak Iya. gitu ya, atau misalnya yang belum tepat waktu, atau misalnya yang belum pernah melakukan ibadah sholat-sholat sunnahnya. Nah, sekembali dari sana karena kita di sana sudah betul-betul khusyuk berdoa sama Allah untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, maka kita pelihara tuh kan kalau di sana tuh ya, eh, kalau mau qiyamul lail, kalau mau sholat apapun itu kayaknya udah otomatis automatically kita lakukan gitu Iya. karena suasananya sangat mendukung kan. Begitu pulang ke sini kan mungkin sudah tidak sama seperti suasana di sana kan, tapi itu yang kita harus tetap jaga gitu. Jadi kata orang sih kalau kita disebut dengan mabrur atau mabruroh adalah ada perbaikan pada diri kita dalam hal keimanan dan akhlak ketika pulang dari ibadah umrah atau haji. Berarti emang harus ada perubahannya kan? Harus. Nah, jadi gitu sahabat Amora, harus ada perubahan ketika kita baru pulang dari Tanah Suci. Nah, lanjut Bu, saran dan pesan. Sebelum kita tutup obrolan ini, ada nggak sih Bu pesan atau saran dari Bu Yeti untuk teman-teman kita di sini atau sahabat Amora di sosial media yang mau berangkat atau mungkin ibadah umroh dekat-dekat ini? Ada nggak? Iya, yang pertama sih bagi yang belum bermunajat aja pada Allah, jangan lupa nabung ya, sisihkan apapun yang kita dapatkan gitu untuk niatkan untuk kita bisa menjalankan atau menunaikan ibadah umroh atau haji. Karena kan ibadah haji juga kan sekarang masa tunggunya lama banget ya. Mumpung Aiza masih muda, Hmm. mulai dari sekarang daftarnya. Karena mungkin nanti berangkatnya ketika di usia 50-an, masih jauh. Tapi niatkan aja dulu dari sekarang. Kemudian pilih travel atau penyelenggara umroh dan haji yang amanah. Jangan hanya tergiur dengan biaya yang murah gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu apakah mereka betul-betul amanah memberikan fasilitas yang baik untuk tamu-tamu Allah gitu. Ya, walau alam karena setiap orang kan punya niat yang berbeda. Tapi kalau kita sebaiknya ya kita cari yang betul-betul bisa dipercaya sehingga kita bisa menjalankan atau menunaikan ibadah umroh dan haji itu dengan hati yang nyaman dan kita betul-betul siap melakukan itu. Di luar itu, kalaupun ternyata kita mendapatkan travel yang kurang sesuai dengan keinginan kita, ya niatkan aja kan kita lakukannya lillahi ta'ala ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran gitu aja. Iya, pokoknya aja ya sebisa mungkin kita dapat travel yang istilahnya baiklah untuk kita ya Iya, kan. gimana? Nah, masalah tips memilih travel nih, sahabat Amora, kita udah bikin tipsnya nih. Jangan lupa juga dilihat di feeds Amora Travel ya, di Amora Official. Terus, oh udah ternyata Bu, Ada saya satu lagi. ada Ayo kalau mau bareng sama saya kita berangkat tanggal 12 November nanti insya Allah. 12 November. Catat guys tanggalnya, tanggal 12 November. Bersama Amora tentunya. Bersama Amora tentunya. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan cerita yang telah Ibu Yeti bagikan. Semoga pengalaman Ibu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama untuk sahabat Kamora, Bu. Insya Allah. Tunggu episode kita lainnya seputar haji dan umroh, dan jangan lupa like dan subscribe. Bunyikan lonceng supaya nggak ketinggalan informasi penting tentang umroh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.